Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat pagi kepada semua saudara. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi saat ini. Pagi ini saya akan kembali berbagi firman Tuhan kepada saudara. Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan dalam situasi terjepit, situasi sukar apapun yang kita hadapi. Karena seringkali Tuhan menguji kita dalam kondisi terjepit. Tapi biarlah yang keluar dari kehidupan kita tetap pujian, ucapan syukur bagi Tuhan. Mari bersama dengan saya kita naikkan satu pujian bagi Tuhan, saudara ya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kita sama-sama berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami naikkan sembah syukur kami buat kebaikan Tuhan. Kami sadar pagi ini kami ada semua karena kasih dan cinta-Mu. Sebab itu kami kembali datang dengan naikkan syukur kami buat segala pertolongan kebaikan-Mu Tuhan. Saatnya bekali kami sepanjang hari dengan firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup menolong dan memberikan kekuatan dalam hidup setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu pagi ini Tuhan. Dan kami siap diobahkan, kami siap dikuatkan dan diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya akan melanjutkan kembali apa yang saya sampaikan pada hari Sabtu kemarin dalam renungan doa pagi. Kemarin kita bicara tentang Pihahirot, saudara ya. Saya masih lanjutkan ini, bahwa kemarin kita belajar bangsa Israel sengaja, saudara ya, sudah melewati Pihahirot, tapi Tuhan suruh mereka U-turn kembali, putar balik kembali ke Pihahirot. Ya, disuruh berkemah di sana, padahal Pihahirot itu tempat yang berbahaya. Pihahirot itu bukan sebuah tempat yang strategis, saudara ya.
Pi-Hahiroth itu tempat yang ya bisa membahayakan bangsa Israel. Sebab kalau sampai Fir'aun dengan prajuritnya nyampe di lokasi itu, habislah Israel. Sebab dari kata Pi-Hahiroth itu artinya adalah tepi jurang atau mulut jurang. Atau arti kedua dari para ahli bahasa Ibrani diartikan mulut ngarai jurang yang sempit, saudara ya. Jadi dari arti katanya saja udah mengerikan. Yang saya mau katakan kemarin sama saudara ajakan hari ini, bahwa Pi-Hahiroth itu tempat yang berbahaya, ya, tempat yang membuat Israel akan terjepit di situ. Tetapi kemarin pertanyaannya kita jawab, siapa yang membawa Israel masuk di Pi-Hahiroth? Tuhan sendiri. Tuhan izinkan bangsa Israel berada di tempat terjepit namanya Pi-Hahiroth. Tetapi tujuan Tuhan kemarin bukan hancurkan, tujuannya bukan benci dibawa ke Pi-Hahiroth. Ayat keempat dalam Keluaran 14 kemarin, Tuhan berkata, aku akan menyatakan kemuliaanku. Tujuan Tuhan mau menyatakan kuasanya di Pi-Hahiroth, tempat yang berbahaya itu, yang bagaikan tepi jurang, mulut jurang itu. Tujuan Tuhan mau nyatakan mujizat kepada umatnya. Jadi bukan karena benci, motivasi bukan karena mau hancurkan Israel. Tujuannya apa? Kasih kepada Israel. Mau kasih mujizat. Saudara mau terima mujizat Tuhan? Kalau saudara mau terima mujizat Tuhan, saudara itu harus siap menghadapi yang namanya Pi-Hahiroth. Saudara siap menghadapi keadaan kesesakan, saudara siap menghadapi persoalan, bahkan sampai terjepit, saudara ya. Tetapi dari situlah akan datang mujizat. Jadi kalau satu lagu itu namanya intro, pendahuluan. Nanti endingnya mujizat, endingnya berkat. Pendahuluannya adalah persoalan, kesulitan, dan kesesakan yang menjepit. Nah, sekarang kita lihat pada kebenaran yang kedua tentang Pi-Hahiroth. Tetap dalam Keluaran pasal 14, kita lanjutkan pembacaannya. Kalau yang kemarin kita baca ayat 1 sampai 4, sekarang saya lanjutkan ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9, saudara ya. Saya baca ayat 5 sampai 9. Kalau di depan saudara ada Alkitab, ikuti pembacaan bersama dengan saya, saudara ya. Ayat 5 sampai 9 saya baca begini bunyi firman Tuhan. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita, kemudian memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta, perhatikan, ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sengaja Tuhan, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, tangan Tuhan. Adapun orang Mesir, ayat 9, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, perhatikan, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-Hahiroth di depan Baal Saifon. Kita ketemu kata ini kembali, bahwa ternyata betul, saudara ya, begitu bangsa Israel putar balik, U-turn kembali ke Pi-Hahiroth, istirahat di situ. Saya katakan kemarin, ini adalah tempat persinggahan keempat Israel. Begitu keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, inilah tanah keempat mereka singgah. Dan ternyata Pi-Hahiroth saya katakan bukan tempat strategis. Karena apa? Karena di depan itu Laut Teberau, kanan padang gurun, kiri padang gurun, belakang Fir'aun dan para prajuritnya. Artinya memang betul-betul tempat berbahaya, dan Tuhan suruh mereka ke situ, saudara. Dan yang menarik dalam cerita ini, ayat 9 tadi dikatakan Fir'aun dan para prajuritnya nyampe di lokasi itu. Ternyata betul, saudara ya, mereka ada dalam bahaya. Nanti kalau kita turun ke bawah, memang betul-betul Israel terjepit. Maju nggak bisa, Laut Teberau, kanan kiri padang gurun. Di belakang mereka lihat Fir'aun dan prajuritnya semakin dekat. Makanya terjadi dalam ayat ini, Israel umat Tuhan ketakutan. Mereka teriak-teriak, mereka komplain sama Tuhan, mereka komplain, bersungut-sungut, protes sama Musa karena ketakutannya mereka. Nanti kita pelajari itu. Tetapi yang kita mau belajar dulu dalam ayat ini, saudara ya,
Kalau kemarin poin pertama, kebenaran pertama kita belajar bahwa Tuhan sengaja membawa Israel dalam keadaan terjepit. Tapi bukan benci, tujuannya apa? Mau kasih kuasa, menyerahkan mujizat. Nah, kebenaran kedua, poin kedua kita belajar begini. Dalam kondisi terjepit, itulah Tuhan mau uji umatnya. Saudara, Israel umat Tuhan memang betul-betul di pihak itu terjepit, maju nggak bisa, mundur apalagi ada Fir'aun dan para prajuritnya, kanan kiri padang gurun, memang betul-betul tidak ada jalan keluar. Umat Tuhan, orang percaya kepada Tuhan pada waktu itu terjepit. Sebutlah begini, pada waktu itu Israel umat Allah, mereka tidak tahu lagi apa yang mereka harus lakukan. Memang tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mundur, maju, kanan kiri udah nggak bisa apa-apa. Tidak ada jalan keluar. Betul-betul pelik, sulit, terjepit mereka. Saudara, kadangkala Tuhan juga bawa kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan ngalami seperti umat Allah Israel. Kita pun terjepit oleh masalah yang begitu rumit dan pelik sampai kita melihat tidak ada jalan keluar. Betul-betul terpojok kita. Pernahkah Anda menghadapi kesulitan masalah yang begitu pelik dan rumit sampai rasanya engkau tidak menemukan jalan keluar lagi? Satu contoh misalnya di tengah-tengah situasi yang sulit ini, permisi bicara saudara ya, mungkin Anda sedang dililit oleh hutang yang sangat besar dan Anda harus bayar hutang yang besar itu. Tetapi ternyata situasi ekonominya begitu sulit hari ini. Mungkin bisnismu, kerjaanmu, ya, yang namanya apa yang kau kerjakan sedang dalam masalah. Bulan-bulan ini mungkin sepi, omset sepi, pemasukan sepi, sehingga ekonomi kacau, keuangan saudara menjadi kacau, sehingga saudara rasanya nggak ada jalan lagi, rumit betul, nggak ada jalan keluar. Anda kebingungan bagaimana caranya ini, saudara ya. Nah, apa yang Anda hadapi itu sama persis yang dihadapi oleh bangsa Israel, umat Allah. Tidak ada jalan keluar, saudara. Yang saya mau kasih tahu kepada Anda lewat firman Allah ini, bahwa pada kebenaran yang kedua kita belajar bahwa dalam situasi yang terjepit seperti ini sebetulnya Tuhan sedang menguji kita. Tuhan pengen lihat bagaimana hati kita dengan Dia. Justru kalau saya mau bilang sama saudara, ketika kita betul-betul terpojok dalam masalah yang rumit, tidak ada jalan keluar, itu kesempatan kita menunjukkan kedalaman iman kita. Kesempatan kita kalau memang sudah nggak bisa bikin apa-apa lagi, menunjukkan betul-betul percaya yang totalitas kepada Tuhan. Ketika kita tidak ada jalan keluar lagi, itu waktunya berarti Anda dan saya stop, berhenti mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia. Sekarang belajar sepenuhnya andalkan Tuhan. Kalau Anda baca di rumah dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, saudara ya, tujuan Tuhan ternyata membawa Israel nggak langsung masuk tanah perjanjian begitu keluar dari tanah Mesir. Tuhan bawa dulu mereka berjalan di padang gurun 40 tahun. Ayat itu tulis dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Tuhan punya tujuan. Tuhan pengen tahu isi hati mereka ketika hadapi kesulitan. Karena ingat di padang gurun bangsa Israel mengalami pencobaan yang berat. Mereka mengalami ujian yang berat. Mereka mengalami kesulitan yang berat. Kenapa Tuhan izinkan mengalami pencobaan yang berat, bahkan terjepit oleh kesulitan? Alkitab katakan Ulangan 8 yang kedua, Tuhan pengen tahu dan pengen lihat hati mereka. Apakah mereka pegang janji Tuhan? Apakah mereka pegang perkataan Tuhan, firman Tuhan itu? Jadi Tuhan tujuannya pengen lihat motivasi hati. Hari ini pun, saudara ya, kalau saudara sedang dalam kesulitan, dalam ujian terjepit seperti ini, engkau mesti tahu, itu sebuah ujian. Tuhan pengen lihat motivasi hati kita, percaya nggak sama firman. Makanya berkali-kali saya harus katakan sama saudara, kalau dunia sedang bergoncang, hidupmu pun digoncang lagi dalam kesulitan, saudara bisa nggak pegang firman? Kita kembali pada firman, percaya kepada firman. Tuhan pengen lihat itu. Abraham pun diuji, saudara ya. Motivasi imannya, motivasi hatinya pun diuji. Disuruh mempersembahkan anak tunggal satu-satunya. Dan saya mau bilang, Abraham lulus ujian, dipuji sama Tuhan. Setelah Abraham lulus ujian, Abraham diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara, Ayub juga sama. Karena begini saudara ya, justru dalam ujian itu Tuhan pengen lihat hati, pengen lihat karakter kita kayak apa. Karena kalau situasi kita baik-baik saja,
karakter kita yang sesungguhnya nggak muncul? Kapan sifat kita sesungguhnya muncul? Kapan iman kita itu muncul sesungguhnya? Karakter kita yang asli kapan itu muncul betulan? Waktu kita dihantam sama masalah, waktu kita terjepit, waktu kita emosional, waktu kita panik hadapi masalah. Disitulah muncul karakter kita yang sesungguhnya. Disitulah muncul siapa kita dengan sifat kita. Disitulah muncul betul iman kita seperti apa. Terbangunnya kuat atau tidak. Pada waktu panik, kelihatan iman kita. Dan Tuhan pengen tahu ketika dijepit sama masalah, motivasi hati kita bagaimana iman kepada Dia. Anda belajar dari Ayub lah, saudara. Ayub pernah berkata begini, Tuhan tahu jalan hidupku. Apabila Ia menguji aku, kata Ayub, aku akan timbul seperti emas yang murni. Itu Ayub. Ayub itu orang yang sudah teruji, saudara ya. Teruji dia. Dan dia ternyata ketika diuji begitu berat, imannya itu emas murni, saudara ya. Imannya teruji di hadapan Tuhan. Istrinya ngomel-ngomel kayak bangsa Israel. Istrinya bersungut-sungut, saudara ya. Nggak lulus ujian. Anda belajar dari bangsa Israel, jangan diulang lagi. Israel boleh dikatakan gagal. Ketika mereka terjepit, ketika mereka tahu bahwa Fir'aun dan prajuritnya semakin dekat di belakangnya mereka. Mereka tahu di depan laut Teberau, kanan kiri padang gurun, belakang musuh makin dekat. Mereka ketakutan, teriak-teriak sama Tuhan, bahkan komplain, protes sama Musa. Musa, apa kurang kuburan di tanah Mesir? Apa engkau mau bunuh kami, bikin mati, kubur di padang gurun ini? Ya, kan kami sudah berkata kepadamu, biarkan kami di Mesir. Masih lebih baik di Mesir daripada di sini. Padahal ketika di tanah Mesir mereka teriak-teriak pengen dimerdekakan. Tuhan lepaskan mereka. Ternyata begitu nyampe di padang gurun, Tuhan merdekakan. Mereka bilang apa? Masih bagus di Mesir. Mereka mana bisa berkata seperti itu? Jelas lebih enak, lebih baik di padang gurun bersama dengan Tuhan daripada di Mesir. Di Mesir budak rodi, di Mesir dipecutin, mereka mesti kerja, makan dicatu, makan minum mesti kekurangan. Mereka kurang terus, saudara ya. Tetapi di padang gurun mereka dipelihara Tuhan, dikasih makan mana roti turun dari sorga. Bagaimana mereka bisa berkata seperti itu? Masih lebih baik di Mesir. Ini hati sama mulut tidak sama. Karena kepanikan. Ini orang yang tidak lulus ujian. Kelihatan karakternya, kelihatan sifatnya, kelihatan isi hatinya. Saya berdoa di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, pandemi yang sedang ada, dalam virus corona yang terpapar di negeri kita. Ini ujian yang berat buat kita bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tapi kiranya melewati ujian ini, tetap iman kita timbul seperti emas yang murni. Tidak ada omelan, bukan persungutan yang keluar dari mulut kita. Mungkin karena virus ini pekerjaan saudara tidak lancar, pemasukan tidak lancar. Aduh, banyak efek domino yang tidak baik dari akibat virus ini. Tapi biarlah dalam kesulitan apapun, kita belajar seperti Ayub, bukan seperti istri Ayub. Istri Ayub ngomel, pada waktu diberkati senang, pada waktu Ayub sakit, harta habis, istrinya ngomong gini, apakah engkau masih beribadah kepada Tuhan Allahmu, masih jaga kesalehanmu? Sudah, kutuki saja Allahmu dan matilah engkau. Dia mulai ngomel, nggak lulus ujian, saudara ya. Mari kita belajar, saudara, dari firman Allah ini. Ya biarlah apapun kesulitan kita hadapi, tetap ucapan syukur. Kalau Anda ngomel, itu mematikan iman. Saya ulang, persungutan kita, omelan kita, itu mematikan iman kita, mematikan kasih kita kepada Tuhan. Tetapi ucapan syukur kita, itu membuat kita dipulihkan. Pujian kita kepada Tuhan membuat kita diberkati. Ada tahu apa rahasia Ayub dipulihkan Tuhan? Kalau Anda baca Ayub 42, Ayub ngomong begini, Tuhan, aku tahu kau sanggup lakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kata pujian, kata percaya, itu membuat Ayub diberkati 2 kali ganda lebih daripada sebelumnya. Saya percaya lewat kesulitan yang sama-sama kita hadapi, Anda bukan makin turun sebetulnya, Anda makin naik. Anda makin diberkati, Anda makin mengalami kemenangan, Anda makin bercahaya luar biasa. Kenapa? Karena ucapan syukur kita membuat kita akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan, saudara ya. Kiranya lewat firman Allah, setiap kita diberkati oleh Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara pagi ini, saudara ya.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, oh, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa buat setiap jemaat-Mu, berkati jemaat-Mu, hadapi sukar, hadapi sulit, hadapi krisis, hadapi kondisi terjepit sekalipun. Yang keluar hati mulut kami, pujian bagi Tuhan, ucapan syukur bagi Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan jalan terus atas pribadi kami. Rencana Allah tidak ada yang dapat menggagalkan. Engkau selalu berhasil dalam rencana-Mu atas setiap kami. Kami belajar percaya kepada Tuhan. Kau lihat hati kami. Tidak ada omelan. Tidak ada keraguan, ketakutan. Yang ada percaya. Kami mau belajar masa sulit justru menunjukkan kedalaman iman kami. Kedalaman percaya kami kepada Tuhan. Namamu berdoa buat setiap pribadi jemaat-Mu. Setiap keluarga, setiap pekerjaan yang ada. Dipulihkan, diberkati Tuhan. Dalam minggu bulan ini, yang hilang dikembalikan Tuhan, diberkati luar biasa oleh Tuhan. Kami belajar pagi ini, apapun yang terjadi, yang keluar syukur bagi Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia, berkati muka bumi dunia yang sedang berperang melawan virus corona. Tuhan tolong, kami percaya pada waktunya, semua tenang kembali dengan rencana-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati setiap kita, saudara, haleluya.